Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir untuk mata kuliah manajemen dan organisasi pertemuan 9 berarti ya malam ini ya. Betul. Betul, oke. Seperti biasa sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Udah selesai. Oke, untuk agenda perkuliahan kita pada malam hari ini, di pertemuan 9 ini kita akan mereview terkait soal UTS ya teman-teman ya. Untuk soal UTS-nya sendiri, ini kita cek dulu di LMS, teman-teman udah mengumpulkan semua atau masih ada yang belum? Mengingatkan kembali untuk teman-teman untuk pertemuan 9 hari ini, link Zoom-nya silahkan diakses via LMS ya di pertemuan 9 ini ada diklik link Zoom-nya sebagai syarat untuk mengikuti absen. Sebentar. Ini kok ada UTS ya di pertemuan 9. Nah, ini ya linknya ada di pertemuan 9 teman-teman, jadi bisa diklik dari sini sebagai syarat untuk absensi gitu. Nah, kemudian sesuai dengan matriks perkuliahan untuk pertemuan 9 ini kita akan mereview atau membahas terkait soal UTS yang diberikan. Jujur ini belum saya cek satu-satu ya jawaban teman-teman semuanya. Karena di sini untuk deadline UTS-nya baru selesai kemarin. Nih. Jadi khusus untuk kelas eksekutif memang di sini dosen-dosen diarahkan untuk memberikan jangka waktu ya yang lebih panjang dibandingkan dengan kelas reguler gitu ya. Kalau kelas reguler biasa jangka waktu pengumpulannya langsung di hari itu juga gitu ya. Misalkan mulai jam 8 selesai jam 9.20 ya udah selesai di jam tersebut gitu. Kalau untuk kelas eksekutif gitu biasanya dosen-dosen juga diarahkan untuk memberikan jangka waktu pengumpulan UTS yang lebih lama. Dan untuk UTS manajemen organisasi sendiri di sini due date-nya ya atau jangka waktu batas akhir pengumpulannya itu tanggal 27 Mei 2025 jam 12 malam. Yang mana itu kemarin ya, kemarin banget. Jadi di sini eh, belum saya nilai nih, belum saya nilai. Jadi karena saya baru bisa dinilai kalau batas akhirnya sudah selesai gitu ya. Jadi ini belum belum saya cek gitu ya. Kita cek dulu di sini teman-teman. Saya mau cek ini di sini total ada 21 mahasiswa yang sudah mengumpulkan sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini masih banyak ya yang belum mengerjakan. Ini ada 6 orang, teman-teman. Mas Akmal Yusuf, Abioga, Mas Hilman Hidayat, Mas Ronaldo, Immanuel Jelira, Mas Haikal Al-Israq Sunaria, Mas Rahmat Sidik, sama Mas Hairul Umam. Ini ada yang tahu kabarnya teman-teman ke 6 orang mahasiswa ini? Gimana? Oh, Mas Roni. Mata kuliah saya udah konversi. Maksudnya gimana nih Mas Roni untuk Mas Akmal? Katanya sih di KRS ini nggak ada mata kuliah ibu. Udah konversi soalnya. Oh gitu. Oke, baik. Berarti diabaikan ya untuk Mas Akmal ini ya. Iya, Bu. Jadi dia memang dari pertama ya nggak ikut mata kuliah ini ya. Iya. Oke, terima kasih informasinya Mas Roni. Untuk yang lain Mas Roni kira-kira tahu nggak Mas Hilman dan lain-lain? Kalau Mas Hilman kemarin sih udah ngechat sih, Bu, ya. Emang lagi sibuk banget ya ngurusin ayahnya lagi sakit soalnya. Oh gitu. Iya. Untuk yang lain nih gimana nih? Ada yang kenal nggak teman-teman nih? Soalnya ini udah jangka waktunya 1 minggu ya dari awal yang sudah ditentukan gitu. Terus tapi kalau belum ngirim juga gitu ya nanti
Hari ini kan soalnya kita mau bahas nih, mau bahas soalnya gitu ya. Kalau misalkan mereka belum mengumpulkan, sementara soalnya sudah dibahas, gimana gitu. Saya juga yang repot harus mengganti soal dan lain sebagainya gitu. Ya udahlah, ini nanti mungkin mereka masih terkendala di KRS atau lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti tolong disampaikan aja ke teman-teman yang lain. Silakan hubungi pihak akademik karena kemarin juga banyak mahasiswa tuh yang baru menghubungi saya gitu ya terkait belum bisa mengakses LMS terkait apa karena punya kendala di pembayaran gitu ya. Jadi disampaikan aja ke teman-temannya untuk bagaimana kalau yang belum mengerjakan UTS, silakan hubungi pihak akademik dan dari pihak kampus pun nanti akan apa bikin apa istilahnya SOP-nya gitu untuk mahasiswa yang belum mengerjakan UTS itu prosedurnya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita nggak, saya nih ya nggak akan ngecek jawabannya satu-satu sekarang untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Sekali lagi untuk jawaban UTS-nya ini penilaiannya eh, ini ya istilahnya kalau misalkan nilainya kurang memuaskan di teman-teman sekalian gitu ya, bukan berarti jawabannya salah gitu ya. Hanya kurang tepat dengan versi jawaban dari saya aja gitu ya. Karena untuk jawaban saya mengacunya ke modul. Jawaban yang saya pakai mengacunya ke modul pertemuan 2, 3, 4 gitu ya sama 6 gitu. Jadi modul-modul yang udah saya pernah share di pertemuan 1 sampai terakhir pertemuan 7 berarti ya itu untuk saya jadikan acuan gitu ya sebagai jawaban untuk soal UTS kali ini gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman kalau udah nanti saya nilai dan nilainya mungkin eh, tidak sesuai dengan harapan teman-teman sekalian gitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti salah jawabannya, cuma tidak bukan tidak ya kurang sesuai dengan template jawaban yang saya berikan. Karena saya ambil template jawabannya dari berdasarkan modul gitu, modul yang sudah pernah di-share gitu. Jadi kalau teman-teman baca modulnya itu ada semua jawabannya di situ gitu ya. Oke, kita bahas dulu sebelumnya nih teman-teman untuk soal UTS kemarin. Nah, di sini soalnya studi kasus ya. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan 2 gitu ya, saya itu bahas atau saya upload materi terkait dengan definisi dari manajemen, kemudian di pertemuan selanjutnya saya bahas tentang misi dan tujuan dari organisasi, terus kemudian di pertemuan selanjutnya itu saya bahas terkait ini ya, apa tentang POAK tuh, planning, organizing, actuating, dan controlling di manajemen. Terus terakhir itu saya upload tentang struktur organisasi yang berlaku pada sebuah manajemen. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam soal UTS kali ini. Gitu. Oke, saya bacakan kembali untuk soal ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan ke saya gitu ya. Studi kasusnya kita pakai studi kasus PT Nusantara Solusi Teknologi. PT Nusantara Solusi Teknologi ini merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang software ya, produk dan jasa yang mereka tawarkan itu software. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah karyawan maupun proyek yang mereka tangani gitu. Awalnya, pada saat perusahaan ini didirikan, mereka hanya memiliki 10 karyawan dengan struktur organisasi yang sederhana. Saat ini, perusahaan berkembang dan telah memiliki 80 karyawan yang tersebar di berbagai divisi. Divisinya contohnya pengembangan produk, pemasaran, keuangan, serta layanan pelanggan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan di sini, CEO PT Nusantara Solusi Teknologi ini merasa bahwa struktur organisasi yang digunakan di perusahaan mereka saat ini sudah tidak efisien lagi, gitu ya.
Kalau kita merajuk lagi ke kata efisien, berarti eh, pekerjaan-pekerjaan yang atau tujuan-tujuan perusahaan yang mereka ingin capai saat ini itu tidak bisa dicapai dengan secepat yang sebelumnya gitu ya, efisien gitu. Jadi lambat nih, banyak trouble gitu ya. Beberapa masalah yang muncul antara lain, pertama duplikasi pekerjaan antar tim. Jadi banyak tim yang mengerjakan pekerjaannya double-double gitu. Kemudian komunikasi yang terhambat antara manajer dan staff karena mungkin bingung ya, ini harus nyampein misalkan menyampaikan hasil kerjanya ke siapa, kemudian minta arahannya ke siapa tuh mereka bingung. Jadi komunikasinya terhambat. Terus pengambilan keputusan yang lambat dan kurang jelasnya alur tanggung jawab gitu. Jadi saling lempar tanggung jawab gitu ya di pekerjaannya. Nah, akhirnya CEO memutuskan untuk melakukan restrukturisasi gitu ya, atau mendesain ulang struktur organisasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan gitu. Nah, pertanyaannya ini ada 5 teman-teman kemarin di soal ya. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain ulang struktur organisasi PT Nusantara Solusi Teknologi berdasarkan kasus di atas. Berarti jelas ya, pertanyaan yang pertama ini yang ditanyakan, faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi desain organisasinya gitu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan unsur apa saja dalam struktur organisasi yang perlu diperhatikan agar desain baru struktur organisasi tersebut dapat mengatasi permasalahan yang dialami perusahaan. Nah, yang ketiga ditanyakan berdasarkan kasus tersebut, kira-kira bentuk bagian organisasi seperti apa yang paling sesuai untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Jelaskan alasannya gitu. Terus berdasarkan pertanyaan nomor 3, jelaskan keuntungan dan kelemahan dari bagian organisasi perusahaan yang teman-teman pilih gitu ya. Berikan 2 contoh masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, bagaimana peran fungsi-fungsi manajemen diterapkan pada proses penataan ulang struktur organisasi PT Nusantara Solusi Teknologi gitu. Bentar, teman-teman. Nah, oke. eh untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya jawabannya teman-teman ada di materi pertemuan. Kita lihat ya LMS ya, ada di materi pertemuan belum UTS tuh ya, sebelum UTS itu pertemuan 7 6 kalau nggak salah. Nah, di sini 6 ada, terus 5 6 berarti. Ya, di pertemuan 6, di pertemuan ini, di pertemuan 6 ya, di sini. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya teman-teman ada di materinya, ada di pertemuan 6 ya, di mana di sini pertemuan 6 saya upload materi tentang struktur organisasi. Sini ada nih teman-teman jawabannya. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 faktor yang bisa menentukan untuk membuat struktur organisasi atau merestrukturisasi struktur organisasi pada perusahaan gitu ya. Ada 4 jawabannya. Gitu. Terus untuk nomor 2 juga masih ada di sini di slide nomor 6, unsur-unsur struktur organisasi ada ada 5 jawabannya. Gitu. Di pertemuan 7 juga sebenarnya udah dirangkum ya. Di pertemuan 7 ini kalau teman-teman sekiranya eh, nggak sempat baca gitu ya, di sini ada rangkuman materi dari pertemuan 5 dan 6. Di pertemuan 5-nya malah pertemuan 4, sorry, di pertemuan 4 ini ada rangkuman pertemuan 2 dan 3 di pertemuan 4 ya, karena waktu itu kita Zoom kalau nggak salah, di pertemuan 4 itu Zoom, di pertemuan 4 itu kita bahas
atau mereview kembali materi pertemuan yang ada di pertemuan 2 dan 3. Sedangkan di pertemuan 7 itu direview kembali, dirangkum materi yang ada di pertemuan 5 dan pertemuan 6 gitu. Jadi jawaban untuk UTS nomor 1 dan nomor 2 itu ada sebenarnya di pertemuan 6 dan 7 itu ada jawabannya teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu deh. Kita membahas gitu ya, jawaban nomor 1 dan nomor 2. Jadi inti dari studi kasus yang akan kita bahas hari ini sebenarnya bagaimana sih merestrukturisasi sebuah struktur organisasi gitu ya. Mendesain ulang bagian struktur organisasi yang berlaku di sebuah perusahaan. Nah, tapi sebelum kita bahas, kita kita bahas dulu nih. Kira-kira kapan sih sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu membutuhkan struktur organisasi gitu ya? Apakah harus sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu menggunakan struktur organisasi gitu ya? Jadi kalau ditanya kapan sebuah usaha butuh struktur organisasi, jawabannya di saat usaha tersebut dijalankan oleh lebih dari satu orang gitu. Ya, jadi kalau ditanya kapan sebuah usaha tersebut membutuhkan struktur organisasi, jawabannya saat usaha atau perusahaan tersebut dijalankan oleh lebih dari satu orang. Walaupun cuma dua orang, itu harus butuh struktur organisasi. Yang awalnya mungkin teman-teman misalkan mau buka usaha yang cuma dijalankan sendiri dari bagian proses planning sendiri, organizing sendiri, actuating sendiri, sampai controlling pun sendiri gitu ya. Nah, tapi ketika eh, usaha atau bisnis tersebut berkembang, minimal masuklah satu orang di dalam usaha tersebut, itu teman-teman sudah harus membutuhkan struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya sudah harus dibuat. Karena kenapa? Karena struktur organisasi ini menggambarkan fungsi-fungsi apa saja yang harus dijalankan di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Kalau misalkan tidak ada struktur organisasi, tidak ada fungsi-fungsi yang dijabarkan, yang dijelaskan dalam sebuah struktur organisasi, maka nanti anggota organisasi tersebut akan bingung harus ngejalanin fungsi apa. Tugas ini siapa yang jalanin, tugas ini siapa yang jalanin gitu. Jadi walaupun nanti misalkan di usaha tersebut atau di bisnis tersebut, di perusahaan tersebut cuma ada dua orang yang yang bekerja gitu ya, itu tetap harus membutuhkan struktur organisasi. Misalkan contoh kecilnya jual martabak gitu ya. Itu kan dari mulai proses pengadaan bahan, kemudian proses membuat martabaknya, proses melakukan pelayanan customer, melakukan pemasaran produk, itu kan fungsi-fungsi yang harus dijalankan tuh untuk mengembangkan bisnis itu. Nah, itu juga harus dibagi ya, ditentukan tugas dan peran masing-masingnya harus apa. Jadi walaupun misalkan ada 4 peran yang harus dijalankan dalam dalam sebuah usaha tersebut dan orangnya cuma ada dua, paling kayak ibarat pakai topi gitu ya, pakai topi tinggal dua orang ini tinggal bermain peran aja, tinggal tinggal tukar topi. Misalkan saat dia lagi menjalankan proses gitu ya, berarti dia sedang memakai topi untuk bagian proses gitu. Saat dia menjalankan tugasnya untuk memasarkan produk, berarti dia sedang memakai topi untuk bagian pemasaran gitu. Nah, apalagi untuk perusahaan yang sudah mulai berkembang gitu ya, yang awalnya tadi dari studi kasus yang kita gunakan yang awalnya cuma 10 orang, jadi berkembang jadi 80 orang, tentunya harus ada restrukturisasi struktur organisasinya gitu. Tadi siapa ya Mas Rahmat Sidik? Kelupaan ya Mas. Nanti ya untuk yang kelupaan belum upload UTS atau mahasiswa yang belum
mengikuti UTS, nanti ada mekanisme atau SOP yang diberikan dari pihak kampus, itu teknisnya seperti apa ya Mas Rahmat Sidik. Jadi mohon maaf saya belum bisa buka lagi untuk soal UTS-nya atau pengumpulan UTS-nya. Saya nunggu dari pihak kampus gitu ya untuk mekanisme atau teknisnya seperti apa bagi mahasiswa yang memang belum mengerjakan UTS gitu ya. Karena kalau hari ini pembahasan UTS gitu, pembahasan jawabannya gitu. Apa nih? Pertanyaan dari Mas Roni, kalau misalnya ada 5 orang gitu untuk patungan buat usaha, struktur organisasi gimana, Bu? Apalagi kalau usahanya baru saja mulai dan belum tahu kapan bisa nambah karyawan. Oke, nanti dibahas ya Mas Roni ya, gitu. Kalau enggak, Mas Roni baca baca modulnya ya. Di pertemuan 6 tadi ya sudah dibahas pertemuan 6 dan 7 kira-kira eh, struktur organisasi yang cocok itu eh, apa yang dipakai. Nanti juga akan kita bahas di sini ya, Mas Roni ya. Kira-kira langkah awal untuk membangun atau mendesain sebuah struktur organisasi itu apa saja sih faktor yang harus dipertimbangkan? Nanti disimak ya Mas Roni ya. Belum dibahas nih gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi studi kasusnya ya, sudah dibacakan ya gitu. Ini juga pertanyaannya. Nah, tadi ini nomor 1 dan nomor 2 juga bisa menjawab pertanyaan Mas Roni nih tadi. Kalau misalkan ada 5 orang yang baru mau mulai usaha, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu membuat struktur organisasinya, Mas Roni, biar jelas. Misalnya Mas Roni perannya di usaha tersebut sebagai apa, gitu. Posisinya sebagai apa, jabatannya, tugasnya apa aja, gitu ya. Terus nanti memberi arahannya ke siapa aja. Terus keputusannya siapa pengambilan keputusannya dan yang menjalankan arahan tersebut siapa gitu ya. Di sini bisa ditentukan dari nomor 1. Yang pertama, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain ulang atau membangun sebuah struktur organisasi gitu ya. Yang kedua, nanti harus dicari juga unsur-unsurnya apa aja. Nah, ada 3 hal ya yang bisa dilakukan untuk melakukan restrukturisasi sebuah struktur organisasi gitu ya. Based on experience semuanya mau jadi owner ya. Susah ya kalau kayak gitu ya. Berarti maunya jadi CEO semua ya Mas Roni ya. Berarti tinggal nentuin siapa yang paling paling banyak nanam modalnya tuh Mas Roni, yang paling gede naruh duit siapa gitu ya. Nah, ini ya ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah struktur organisasi atau membangun ulang gitu ya, atau merestrukturisasi struktur organisasi. Yang pertama, structural design, yang kedua downsizing, yang ketiga re-engineering. Tuh. Nah, ini ya kita bahas satu persatu. Nah, tapi yang akan kita bahas ini yang nomor 1 ya, structural design. Kita merubah struktur organisasinya. Kalau untuk yang downsizing dan re-engineering ini kayaknya kurang tepat apabila kita pakai untuk menjawab pertanyaan studi kasus kita nih ya. Jadi dari ketiga eh, dari ketiga hal ini yang kita pakai untuk melakukan restrukturisasi struktur organisasi yang ini, struktural design. Kita mendesain ulang strukturnya gitu. Nah, mendesain struktur organisasi. Jadi tadi ya sudah dijelaskan di awal struktur organisasi ini dideskripsikan sebagai keseluruhan proses kerja yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang mana di dalam organisasi tersebut dibagi ke dalam subunit subunit gitu ya. Dan bagaimana subunit itu dikoordinasikan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Nah, dalam sebuah struktur organisasi yang akan didesain itu sedikitnya harus mengandung 4 faktor.
gitu ya, untuk membuat struktur organisasi yang dinilai pas gitu ya, sedikitnya harus ada 4 faktor yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu strategi organisasi, yang kedua teknologi yang digunakan, yang keempat anggota organisasi atau lingkungan organisasinya, dan yang terakhir ada ukuran organisasi. Itu ya, ini yang desain struktur. Nah, sementara kalau yang tadi downsizing, metode yang kedua yang bisa digunakan, downsizing ini merupakan cara yang dilakukan downsize ya. Downsize itu berarti pengurangan sejumlah karyawan, terutama di bagian manajemen menengah dalam perusahaan. Kemudian downsizing ini juga terjadi karena disebabkan oleh peningkatan terus-menerus dalam teknologi, informasi ya, kemudian persaingan yang sangat ketat dan globalisasi. Jadi downsizing ini digunakan untuk merubah struktur organisasi yang mana harus terjadi pengurangan karyawan khususnya di bagian manajemen menengah ke bawah gitu ya dalam sebuah perusahaan. Downsizing ini tadi ya dijelaskan terjadi dikarenakan ada peningkatan yang secara signifikan dalam teknologi informasi. Contohnya kayak perusahaan tol ya, jasa marga gitu ya. Kalau dulu kan sebelum ditemukan teknologi e-tol tuh ya kan yang jaga gerbang tolnya masih manusia gitu ya. Nah, sekarang kan ada peningkatan dalam sektor teknologi informasi yang mana gerbang tol itu bisa dibuka menggunakan e-money gitu ya, pakai e-tol gitu. Nah, itu otomatis kan terjadi downsizing dalam hal manajemen, terutama di bagian menengah ke bawah dalam sebuah perusahaan gitu ya. Downsizing juga bisa terjadi karena persaingan yang sangat ketat dan globalisasi gitu. Nah, saya rasa untuk metode yang kedua ini tidak cocok nih kita pakai untuk studi kasus UTS kita ya gitu. Jadi tadi saya jelaskan di awal yang kita pakai itu yang metode yang nomor satu, struktural design gitu. Nah, ada lagi yang ketiga, metode yang ketiga, re-engineering, ini melakukan rekayasa ulang. Jadi, perancangan ulang pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian, rekayasa ulang sangat mungkin dilakukan karena kebanyakan dalam organisasi terdapat sekat-sekat departemen dan unit kerja. Tidak ada kepemilikan proses secara individu dan kadang di luar kendali. Akibat hal-hal tersebut, biaya dan waktu siklus menjadi buruk dan berakibat pada rendahnya kepuasan pelanggan. Kayak ini contohnya berarti ada ini ya, bisa aja merger perusahaan atau perusahaannya itu dijual ke perusahaan lain sehingga terjadi itu ya yang Mas Roni kemarin tanyain tuh ya Mas Roni ya. Di apa perusahaannya Mas Roni itu? Di Perusahaan take gudang gitu, gudang di e-commerce. apa istilahnya di take over apa apa ya? Iya di take over Bu. Di take over ke pihak lain gitu ya sehingga terjadi apa pengurangan biaya dan waktu siklus yang efeknya ke karyawannya gitu ya Mas Roni ya. Iya, yang tadinya ada 4 leader jadi 1 leader aja Bu. Mm-mm, gitu. Jadi itu merupakan ke dalam metode restrukturisasi struktur organisasi gitu ya. Nah, berarti metode yang ketiga ini juga tidak kurang kurang cocok gitu ya kalau kita terapkan untuk menyelesaikan studi kasus yang di soal UTS tadi gitu. Jadi yang kita pakai yang ini ya. Jadi metode yang cocok untuk menjawab pertanyaan dari UTS kita ini yaitu ini mendesain ulang struktur organisasinya. Yang tadi yang pertama ada 4 faktor yang bisa kita gunakan untuk merestrukturisasi bagian organisasinya. Gitu. Ini ya, jadi teman-teman jawabannya nomor satu di UTS gitu ya. Dalam mendesain ulang struktur organisasi PT Nusantara Solusi Teknologi, beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama tadi apa? Strategi organisasi gitu ya. Ya, nggak apa-apa Mas Roni, silakan.
Jadi ada 4 faktor yang bisa dipertimbangkan dalam mendesain ulang struktur organisasi. Yang pertama tadi ada strategi organisasi, kemudian ada teknologi yang digunakan, terus ada anggota organisasi atau lingkungan atau environment itu lingkungan ya, lingkungan siapa saja yang terlibat dalam organisasi tersebut gitu ya. Lingkungan bisa di lingkungan luar, baik lingkungan dalamnya gitu ya. Kemudian ada ukuran organisasi atau organization size gitu ya. Jadi ini merupakan 4 faktor yang dipertimbangkan dalam mendesain ulang sebuah struktur organisasi pada PT Nusantara Solusi Teknologi gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi adakah yang menjawab ini teman-teman? Ada 4 faktor yang bisa digunakan dalam mendesain ulang struktur organisasi atau tidak ada? Gak ada ya? Bentar. Nggak ada ya teman-teman ya. Jadi belum ada atau ada mungkin ada ya. Saya juga belum cek satu-satu nih jawabannya gitu. Ini jawabannya teman-teman ya. Ada 4 faktor yang bisa digunakan untuk mendesain ulang struktur organisasi. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua teknologi, yang ketiga lingkungan, yang keempat ukuran organisasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu strategi organisasi. Oke, struktur organisasi harus mendukung strategi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, tujuan jangka panjang ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Tujuan jangka panjang ini juga harus tercermin dalam misi ya, misi organisasi atau tujuan organisasi. Artinya tujuan jangka panjang ini bisa dicapai dalam kurun waktu misalkan 10 atau 20 tahun ke depan gitu ya. Pada saat organisasi tersebut didirikan gitu ya. Mereka juga harus menentukan timeline-nya gitu ya, timeline-nya yang akan dicapai gitu ya, jangka panjangnya ingin perusahaan ini eh, mencapai apa gitu ya, itu bisa ditentukan ketika perusahaan tersebut didirikan gitu. Nah, untuk membangun sebuah struktur organisasi, kita harus menggunakan strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan. Jika strategi perusahaan berubah, struktur organisasi juga perlu disesuaikan untuk mendukung pencapaian tujuan. Kalau kita lihat di studi kasus ini gitu ya di UTS dijelaskan di sini dalam kurun waktu 2 tahun gitu ya. Ternyata dalam kurun 2 tahun perusahaan ini sudah berkembang pesat gitu ya. Yang awalnya cuma punya 10 karyawan jadi 80 karyawan. Kemudian proyek yang mereka tangani pun eh, meningkat gitu ya. Gitu. Berarti secara tidak langsung nih tujuan mereka, tujuan jangka panjangnya sudah tercapai gitu. Nah, ketika tujuan jangka panjangnya sudah tercapai, mereka otomatis mempunyai eh, tujuan jangka panjang yang lainnya gitu, yang harus dicapai untuk target berikutnya gitu ya. Otomatis ketika tujuan jangka panjangnya sudah tercapai, mereka harus menentukan tujuan jangka panjang yang berikutnya. Nah, otomatis eh, ketika strategi perusahaannya pun berubah, nah struktur organisasinya juga perlu disesuaikan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, strategi organisasi ini juga ada 3 jenisnya ya, ada 3 kategori strategi organisasi yang bisa ditentukan. Dalam sebuah perusahaan, perusahaan ini bisa menentukan strategi yang ingin digunakannya itu apa. Ada 3 jenis strategi organisasi. Ini nanti teman-teman kita diskusi kira-kira untuk studi kasus UTS ini mana yang dipakai. Yang pertama ada strategi organisasi inovasi. Strategi inovasi ini merupakan strategi yang penekanannya pada pembaharuan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, gitu ya.
Nah, biasanya kalau strategi organisasi ini yang dipakai, struktur organisasinya ini merupakan struktur organisasi yang organik, yang sifatnya lepas atau lebih fleksibel. Dan pengambilan keputusannya itu menggunakan desentralisasi, artinya hierarkinya itu enggak top down gitu ya. Jadi hierarkinya tuh jelas. Jadi pengambilan keputusannya tuh dikembalikan ke divisi masing-masing gitu. Bukan berdasarkan pemangku pemangku kebijakan paling atas gitu. Nah, kemudian ada strategi organisasi yang kedua, ini minimisasi biaya. Nah, kalau misalkan perusahaannya menggunakan strategi minimisasi biaya, berarti kan perusahaan tersebut fokusnya untuk mengontrol pengaturan biaya untuk inovasi produk dan pemasaran produk gitu ya. Jadi eh, biaya-biaya yang setidaknya tidak terlalu dibutuhkan itu dipangkas gitu ya. Memin apa ya istilahnya kemarin yang kita pakai itu apa sih yang kemarin banyak dipakai juga tuh saya lupa deh anggaran-anggaran pokoknya mengurangi anggaran-anggaran yang tidak diperlukan gitu ya. Jadi fokus strategi organisasinya mengurangi biaya gitu ya, mengontrol biaya-biaya dalam hal inovasi produk maupun biaya pemasarannya gitu. Nah, untuk strategi organisasi yang menggunakan metode minimisasi biaya ini biasanya cenderung menggunakan struktur organisasi yang mekanik, yang kontrolnya atau pengawasan itu lebih ketat dan menggunakan formalisasi yang tinggi dan pengambilan keputusannya itu menggunakan sistem sentralisasi. Artinya keputusannya itu diberikan oleh pemangku kebijakan yang paling tinggi atau pimpinan perusahaan. Jadi hierarkinya jelas. Semua semua aturan, arahan dan keputusan itu pemangku kebijakan yang paling tinggi yang yang paling atas posisinya gitu. Nah, kemudian ada strategi organisasi yang ketiga, yaitu imitasi. Nah, strategi organisasi imitasi ini perusahaannya itu fokus untuk bergerak pada produk baru, gitu ya. Artinya, hmm, terlepas produk yang dia sudah ciptakan, dia tuh terus mengembangkan produk yang tidak sama gitu dengan produk yang sebelumnya, gitu ya. Jadi tujuan tujuan jangka panjang sudah tercapai nih dengan produk tertentu gitu ya. Nah, mereka fokus ke pembuatan produk baru gitu. Biasanya itu berlaku di ini ya, di eh, kayak produk makanan gitu ya. Mereka misalkan produksi mie gitu ya. Nah, mie-nya udah laku nih jadi best seller gitu ya. Nah, kemudian mereka membuat strategi organisasi yang menerapkan sistem imitasi. Mereka membuat produk barunya tuh sangat jauh dari produk utamanya yang tadi awalnya bikin mie, dia bikin produk baru lagi kopi gitu ya. Jadi nggak sama tuh produknya, terus mengembangkan produk baru gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan yang menganut sistem strategi organisasi imitasi ini, struktur organisasinya nanti cenderung akan menggunakan perpaduan struktur organisasi yang mekanik dan organik tadi gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman Wardah itu kira-kira Mbak Putri dia masuknya ke kategori inovasi atau imitasi ini Mbak Putri kalau Wardah imitasi ya karena Wardah itu kan Paragon ya nama perusahaannya Paragon ya Mbak Putri ya. Iya Bu, jadi dia banyak banget mereknya kayak ada merek Putri Ah, juga, ada Labore, ada Kaf, semuanya dinaungin nama dia. Nggak taunya satu betul. perusahaan. Iya. Jadi Paragon PT Paragon itu brand awalnya itu kan Wardah ya Mbak Putri ya. Nah, sama nih. Jadi Wardah itu kan kalau kita bisa lihat tujuan jangka panjangnya itu udah tercapai nih mereka. Nah, kemudian mereka melakukan restrukturisasi organisasi karena tujuan jangka panjang yang pertamanya sudah tercapai. Akhirnya mereka melakukan
eh, eh, strategi organisasinya berubah gitu ya. Jadi yang awalnya hanya membuat Wardah, akhirnya mereka menggunakan strategi organisasi yang ini nih, yang imitasi. Mereka bikin produk baru gitu ya. Yang ada, yang sebelumnya cuma Wardah, muncullah Makeover dan lain-lain gitu yang tadi Mbak Putri sebutkan gitu. Ya betul ya, kalau kalau inovasi itu masuknya kayak contohnya perusahaan mobil gitu ya, mobil ya brandnya, produknya mobil gitu, mobil. Tapi mobil ini eh, terus dilakukan pembaharuan gitu ya, dilakukan inovasi-inovasi sehingga misalkan yang awalnya mobilnya bahan bakarnya bensin, sekarang mereka menciptakan mobil dengan bahan bakar nggak pakai bensin, tuh udah pakai listrik gitu ya. Ada juga yang hybrid gitu. Nah itu masuknya ke strategi perusahaan atau organisasi yang menggunakan inovasi. Nah kalau menurut teman-teman, kalau dari studi kasus yang PT Nusantara Solusi Teknologi ini, strategi organisasi yang digunakan apa nih? Inovasi, minimalisasi biaya, atau imitasi strategi organisasinya? Kan mereka produk yang dijual apa nih? Produk yang mereka tawarkan itu perangkat lunak ya, software ya. Masuknya mana? Inovasi, minimisasi, atau imitasi? Software, kalau kalau software ya perangkat lunak ya. Perangkat lunaknya misalkan mereka bikin perangkat lunak keuangan gitu ya, atau perangkat lunak sistem informasi gitu, atau bikin perangkat lunak game gitu ya. Nah, itu kan perangkat lunaknya dasarnya kan sama gitu ya. Tinggal terjadi pembaharuan aja gitu kan ya. Dikembangin lagi atau ada maintenance gitu ya. Nah, berarti untuk studi kasus yang kita pakai ini, masuknya strategi organisasi yang mereka pakai ini yang inovasi gitu. Jadi fokus perusahaannya ini melakukan pembaharuan terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan gitu. Jadi produk yang mereka tawarkan itu terus dilakukan pembaharuan gitu. Makanya tadi karyawannya bertambah ya, kalau cuma 10 jadi 80. Kenapa? Karena jobnya mereka bertambah. Jadi mereka kewalahan kalau misalkan cuma ditangani oleh 10 orang aja gitu ya. Bukan hanya orang-orang yang khusus untuk mengerjakan softwarenya aja, tapi kan ada juga bagian yang nanti untuk melakukan maintenance softwarenya, untuk melakukan bagian pemasaran dan melakukan bagian finance dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Tapi fokus mereka tetap ke inovasi, pembaharuan produk gitu ya. Mereka kan soalnya menjual software gitu untuk saat ini ya, karena dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Bisa aja nanti kalau misalkan ketika struktur organisasinya yang awal cuma 80 karyawan dan bertambah lagi gitu ya jumlahnya, itu kan bisa dilakukan restrukturisasi struktur organisasinya kembali gitu ya. Dan bisa aja itu mereka melakukan atau mengganti strategi organisasinya yang awalnya inovasi menjadi imitasi gitu. Tapi untuk saat ini yang sesuai dengan studi kasus UTS yang kita gunakan yang ini ya, strategi organisasinya inovasi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih nanti kira-kira bagan struktur organisasinya seperti apa gitu ya. Di sini tadi saya sampaikan untuk struktur organisasi dengan strategi organisasi inovasi ini cocoknya menggunakan jenis struktur organisasi yang organik, yang ciri khasnya itu lepas, fleksibel, dan pengambilan keputusannya dilakukan secara desentralisasi gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya, karena waktu juga nih. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu teknologi. Teknologi ini merupakan penggunaan teknologi yang mempengaruhi cara kerja dalam organisasi tersebut, gitu ya. Nah, teknologi yang digunakan dapat menentukan tingkat spesialisasi dan koordinasi yang dibutuhkan dalam struktur organisasi.
untuk teknologi ini jelas ya tadi penggunaan teknologi yang mempengaruhi cara kerja dalam organisasi tersebut. Kalau untuk teknologi kita bisa lihat di sini tingkat kerutinannya, tingkat kerutinan teknologi yang digunakan. Ini bisa aja diberlakukan di aturan-aturan yang diterapkan gitu ya. Terus uraian-uraian jabatannya gitu ya, atau untuk dokumentasi yang formal. Kalau misalkan teknologi tersebut digunakan secara rutin, itu cocoknya menggunakan struktur organisasi yang sifatnya sentralisasi, artinya pengambilan keputusannya hierarkinya dari atas ke bawah gitu ya. Sedangkan kalau misalkan teknologi yang digunakan tersebut tidak rutin, artinya berganti-ganti, tidak selalu menggunakan teknologi yang itu aja gitu ya, tapi diganti-ganti gitu ya teknologinya. Berarti cocoknya menggunakan struktur organisasi yang desentralisasi, artinya pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan divisi-divisi tertentu gitu. Nah, kalau teknologi yang digunakan jelas ya di sini kan PT Nusantara Solusi Teknologi ini perusahaan software ya, perusahaan perangkat lunak gitu ya. Dan kita tahu teknologi yang digunakan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak ini sifatnya ini ya, apa istilahnya terus berkembang gitu ya, tidak hanya menggunakan teknologi yang satu gitu. Bisa saja untuk mengembangkan proses perangkat lunak ini digunakan banyak teknologi gitu ya. Dari mulai bahasa pemrogramannya apa gitu ya, algoritma yang dipakainya apa dan lain sebagainya. Artinya tingkat kerutinan teknologi yang digunakannya itu nggak rutin, artinya berganti-ganti gitu. Dalam mengerjakan sebuah proyek bisa aja teknologi yang dipakai ini, di proyek yang lain yang digunakan teknologinya ini gitu. Jadi kalau kita lihat untuk kasus UTS ini teknologinya ini ya masuknya kategorinya tidak rutin, berarti cocoknya menggunakan struktur organisasi yang di dalamnya dalam proses pengambilan keputusannya itu desentralisasi gitu. Nah, lanjut faktor yang ketiga, environment ya, atau lingkungan, atau anggota, siapa saja anggota organisasi tersebut. Nah, faktor ini fokus utamanya ke karakteristik karyawan, termasuk di dalamnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, apakah mempengaruhi desain struktur organisasi atau tidak, gitu ya. Struktur harus memungkinkan pemanfaatan optimal dari sumber daya manusia yang ada. Gitu ya. Untuk lingkungan atau environment organisasi ini juga tidak hanya fokus ke bagian dalam ya. Tentunya kita fokus ke struktur organisasi bagian luar juga. Contohnya ada pemasok atau supplier gitu ya. Terus konsumen, terus ada lagi kompetitor, ada agensi atau government, dan kelompok-kelompok masyarakat. Apa sih istilahnya kelompok masyarakat itu? Ormas-ormas gitu ya. Tentunya faktor-faktor yang di luar organisasi ini juga harus kita pertimbangkan gitu ke dalam struktur organisasi yang kita gunakan. Itu nantinya akan berpengaruh ke pengambilan keputusan gitu ya, ke pangsa pasar dan lain-lain gitu ya. Dan bisa juga nanti digunakan untuk memperluas eh, apa metode pemasaran yang digunakan gitu ya. Harus mencakup siapa aja gitu. Nantinya orang-orang yang ada di environment luar ini itu bisa memberikan apa feedback atau masukan positif atau juga bisa memberikan ini ya, ibaratnya kita bisa membaca tantangan yang akan dihadapi selanjutnya di sebuah perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor ukuran organisasi gitu ya. Nah, pertumbuhan jumlah karyawan dari 10 menjadi 80 orang menunjukkan peningkatan kompleksitas yang memerlukan struktur organisasi yang lebih formal dan
definisi dengan baik. Jadi semakin banyak karyawan yang ada dalam organisasi, tentunya bentuk struktur organisasinya berbeda gitu ya. Jadi yang awalnya cuma misalkan 5 orang, ada CEO, COO, apalagi CMO, CTO, CFO gitu ya. Nah, itu mereka yang awalnya nggak punya bawahan itu jadi punya bawahan tuh, nanti ada divisi ini, divisi ini, divisi ini gitu ya. Gitu. Nah, itu tadi jawabannya untuk nomor 1 ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi untuk mendesain ulang struktur organisasi. Strategi organisasi, teknologi, lingkungan organisasi atau anggota organisasi, atau environment, yang terakhir ukuran organisasi. Itu jawaban UTS nomor 1. Nah, langsung aja teman-teman ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 nih. Kita bahas untuk tinggal 20 menit lagi. Kita bahas jawaban nomor 2. Kira-kira faktor apa saja yang yang perlu diperhatikan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh perusahaan. Ada 5 nih jawabannya. Ada spesialisasi kerja, kemudian ada standarisasi, kemudian ada koordinasi, kemudian ada proses pengambilan keputusannya ya, apakah dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian yang terakhir, ukuran satuan kerja. Spesialisasi kerja, pembagian tugas yang jelas untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan efisiensi. Efisiensi ini tugas yang dikerjakan harus bisa dilakukan. Efisiensi itu kemarin hubungannya dengan ini ya, dengan sumber daya gitu ya. Untuk bagaimana menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin dengan menghasilkan income yang sebesar mungkin gitu ya. Jadi di sini struktur organisasinya harus dibuat ya. Balik lagi ke tadi tuh, ke mana? Bentar. Hmm. Nah, ke teknologi gitu ya. Teknologi juga eh, mempengaruhi si spesialisasi kerja ini ya gitu ya. Jadi teknologi yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik si usernya gitu ya. Gitu. Jadi user ini dipastikan harus bisa melakukan tugas yang diberikan agar tidak terjadi duplikasi kerja gitu, dan memastikan pekerjaan yang dia lakukan itu sudah efisien. Jadi the right man on the right place gitu ya. Jadi si seorang manajer ini juga harus bisa menentukan, misalkan untuk jabatan CFO nih atau Chief Financial Officer ini cocoknya spesifikasi latar belakang pendidikannya atau pengalaman kerjanya harus seperti apa gitu ya. Gitu. Terus jadi misalkan untuk menduduki posisi CFO ini ya, latar belakang pendidikan yang dia latar belakang pendidikannya harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dia lakukan. Latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja yang dia punya gitu ya, harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dia dia pegang saat ini gitu ya, untuk memastikan tadi menghindari duplikasi pekerjaan, pekerjaannya tidak dikerjakan 2 kali gitu ya dengan orang yang berbeda. Kemudian pastikan pekerjaannya dilakukan dengan efisien gitu. Efisien itu tadi ya, menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan laba atau hasil yang semaksimal mungkin. Tuh. Kemudian unsur yang kedua ada standarisasi. Ini penetapan prosedur dan standar kerja yang konsisten untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Nah, untuk standarisasi ini SOP ya, SOP yang diterapkan di organisasi tersebut itu biar jelas arahannya dari mana ke mana, kemudian pengambilan keputusannya siapa gitu. Jadi ketika ada memutuskan untuk melakukan anggaran biaya, oh berarti divisi yang bekerja itu CFO gitu ya, bukan COO gitu. Kemudian ada unsur yang ketiga, koordinasi.
Nah, ini mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas antar divisi atau tim berjalan selaras dan mendukung tujuan organisasi gitu. Koordinasi ini kerjasama gitu ya. Misalkan tim marketing butuh biaya nih untuk melakukan pemasaran menggunakan media sosial atau menggunakan media cetak gitu ya. Harus koordinasi dengan bagian finance, dengan bagian keuangan untuk mendiskusikan anggaran biaya pemasarannya berapa gitu ya. Gitu harus disesuaikan dengan budget gitu ya. Jangan sampai eh, teknologi yang digunakan, proses marketing yang dilakukan itu tidak memenuhi standar dari anggaran yang dikeluarkan oleh bagian keuangan gitu. Jadi harus saling berkoordinasi. Nah, untuk alur koordinasi juga harus bisa dilihat atau bisa ditentukan dari struktur organisasi yang digunakan gitu ya. Jadi garis atau arahnya itu jelas gitu. Nah, kemudian unsur yang keempat, sentralisasi atau desentralisasi. Ini fokusnya di tingkat wewenang atau pengambilan keputusan gitu ya. Apakah terpusat? Terpusat tuh artinya kalau kita lihat hierarki struktur organisasinya, si pengambilan keputusannya itu yang posisi yang paling atas gitu. Bosnya gitu yang paling atas di manajemen. Atau secara desentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi di sini artinya pengambilan keputusannya dikembalikan atau didistribusikan ke tingkat di bawah bosnya. Misalkan bosnya itu kan CEO ya, terus ada tingkat lebih rendahnya lagi ada COO, CFO dan lain-lain gitu ya. Itu yang ngambil keputusannya satu tingkat lebih rendah di bawah CEO gitu. Jadi nggak harus pengambilan keputusannya nggak harus ke CEO langsung gitu. Nah, itu juga harus ditentukan ya, struktur organisasinya mau yang secara sentralisasi atau desentralisasi. Nah, kemudian balik lagi ke fokus atau apa unsur yang kelima, ukuran satuan kerja. Nah, ini juga berpengaruh ya. Misalkan di tim finance ditentukan berapa orang, di tim marketing berapa orang gitu. Ini juga harus ditentukan agar tim tersebut bekerja secara optimal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Balik lagi, efektivitas itu melakukan pekerjaan dengan cara yang paling mudah dan cepat. Sedangkan kalau efisien ini melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, gitu ya. Nah, ini ada 5 unsur yang harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di studi kasus tersebut, gitu ya. Lanjut ya, teman-teman. Nah, kemudian balik lagi ke nomor 3, pertanyaan nomor 3. Dari studi kasus yang sudah dibahas, kira-kira bentuk badan organisasi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus PT Nusantara Solusi Teknologi ini bentuk badan organisasi yang seperti apa gitu. Nah, ini teman-teman di pertemuan 6 gitu ya sudah dibahas ada 4 jenis bentuk badan organisasi gitu ya. Yang pertama ada bentuk piramid. Bentuk piramid ini bentuk yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Kalau bentuk piramid ini proses pengambilan keputusannya sentralisasi ya. Kalau kita lihat hierarkinya piramid itu begini ya, segitiga gitu ya piramid. Makin ke bawah makin banyak orangnya gitu ya. Tapi pengambilan keputusannya tetap ada di paling atas gitu. Kemudian ada lagi yang kedua bentuk vertikal. Bentuk vertikal ini mirip dengan bentuk piramid dalam pelimpahan kekuasaannya dari atas ke bawah juga, hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Ini lebih ini ya bentuk lebih sederhana dari yang piramid gitu. Kemudian ada lagi bentuk horizontal. Kalau horizontal ini bagian yang digambarkan secara mendatar. Aliran wewenang dan tanggung jawabnya digambarkan dari kiri ke kanan. Kalau yang horizontal ini artinya mereka ada beberapa bagian yang posisinya itu sejajar gitu. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu ya. Jadi ada CEO, nanti ada lagi tuh eh, 4 divisi yang berbeda, tapi posisinya sama gitu ya.
Nah, untuk yang struktur organisasi bentuk bagian horizontal ini, kalau yang dua ini, teman-teman ya, yang piramid dan vertikal, ini proses pengambilan keputusannya itu menggunakan sentralisasi, artinya pengambilan keputusan arahannya itu untuk pengambilan keputusan dari atas ke bawah gitu. Sedangkan kalau untuk arah apa ya, ibaratnya meminta arahan gitu ya, dari bawah harus nanya dulu ke atasnya, dari atas nanya ke atas lagi seperti itu. Nah, kalau yang untuk horizontal dan bentuk lingkaran nih yang poin C dan nomor D, ini pengambilan keputusannya lebih fleksibel dibandingkan dengan bentuk piramid dan vertikal. Jadi kalau yang horizontal dan lingkaran ini proses pengambilan keputusannya tidak selalu dibebankan ke posisi yang paling atas gitu ya. Tapi bisa di lebih fleksibel, artinya dikembalikan ke divisi masing-masing, hasil hasil musyawarah masing-masing divisinya gitu ya. Nah, kira-kira yang sesuai dengan studi kasus yang akan kita bahas ini mana ya? Yang paling sesuai gitu ya menurut template modul yang horizontal, teman-teman. Nah, jadi untuk PTN Nusantara Solusi Teknologi bentuk bagian organisasi horizontal atau lingkaran gitu ya, dapat menjadi pilihan yang sesuai. Kenapa kita memilih yang horizontal? Karena bentuk bagian organisasi horizontal ini dapat mendorong kolaborasi antar tim dan mengurangi hierarki yang kaku. Nah, ini cocok untuk perusahaan startup yang membutuhkan fleksibilitas dan respon yang cepat terhadap perubahan. Nah, perusahaan startup umumnya akan menggunakan struktur organisasi flat atau datar gitu ya, atau horizontal. Pada struktur organisasi startup flat ini, hierarki dan garis wewenang pada setiap karyawan mempunyai peringkat yang cenderung sama. Di dalam struktur organisasi startup ini nantinya CEO akan berada di peringkat teratas dan karyawan lainnya akan berada di peringkat yang sama di bawah kepemimpinan CEO. Setiap individu di dalamnya mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan pengalaman kerja dan keahliannya masing-masing. Gitu ya, apalagi di level shift processing officer gitu ya, di mana di bagian memang mereka yang bagian produksi gitu ya. Mereka yang membuat programnya itu kan tentu saja dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat ya, nggak bisa harus nunggu CEO-nya dulu gitu ya. Misalkan ada bug nih di softwarenya gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu kan? Itu kan yang tahu si programmernya sendiri gitu ya. Nggak mungkin harus nunggu CEO untuk eh, apa sih ini solusi dari bug ini gitu kan? Nah, kalau kita lihat contohnya untuk bagian struktur organisasi horizontal tuh bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini ada pimpinannya, ada CEO, kemudian di sini di bawahnya itu ada lagi divisi-divisi apa. Baru masing-masing divisi itu punya bawahan masing-masing. Nah, kalau kita lihat kan posisinya ini sejajar gitu ya antara masing-masing divisi punya bawahannya lagi. Dan ketika masing-masing bawahan atau anggota divisi tertentu ini mengalami trouble gitu ya sehingga meminta koordinasi itu juga tinggal minta koordinasi ke satu tingkat di atasnya nggak langsung ke sini gitu ya. Begitupun dalam proses pengambilan keputusannya gitu. Jadi bagian organisasi yang paling sesuai untuk diterapkan pada studi kasus PT Nusantara Solusi Teknologi ini bentuk bagian organisasi horizontal gitu ya. Nah, ini ada keuntungan dan kelemahan penggunaan bagian organisasi. Yang pertama, keuntungannya. Kejelasan struktur menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antar posisi dalam organisasi. Jadi, wewenang dan tanggung jawabnya ini jelas gitu ya, sehingga dapat membantu karyawan memahami apa sih peran mereka. Jadi, misalkan tadi nanti ada contohnya deh teman-teman. Perannya jelas gitu, tugasnya jelas. Jadi satu pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh dua orang yang berbeda atau jelas gitu ya, pekerjaannya jelas. Jangan sampai ada
harusnya dikerjakan oleh bagian ini, tapi sama atasannya dikasih ke bagian yang lain, gitu kan. Nah, itu nanti sehingga ada duplikasi pekerjaan dan tanggung jawab, gitu. Kemudian dengan menggunakan bagian horizontal ini juga si bawahan ini bisa tahu peran mereka di mana gitu ya, lebih gampang untuk mengidentifikasi tugasnya apa, tanggung jawabnya apa gitu ya, dan alur komunikasinya jelas. Misalkan bagian ini ya dia menerima arahannya dari atasannya gitu. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama tidak mencerminkan hubungan informal. Bagian organisasi formal tidak menunjukkan hubungan informal yang mungkin berpengaruh dalam operasional sehari-hari. Jadi SOP yang setidaknya apa ya, pengambilan keputusannya itu tidak tercantum di SOP itu apa ya, contoh pengambilan keputusan yang memang sifatnya tidak terlalu resmi gitu ya. Misalkan boleh nggak menghubungi karyawan di luar jam kerja gitu ya. Atau misalkan karyawan lagi cuti, boleh nggak tetap dikasih kerjaan gitu ya. Itu kan tidak tercantum tuh di struktur organisasi gitu ya. Kemudian kelemahan struktur organisasi horizontal ini juga yang kedua kurang fleksibel gitu. Artinya struktur yang terlalu kaku dapat menghambat adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Kemudian yang terakhir, peran-peran fungsi manajemen dalam penataan ulang struktur organisasi. Fungsi-fungsi manajemen yang sudah pernah dibahas ada 4. Planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Jadi di studi kasus ini di nomor 5 teman-teman diminta menerapkan keempat fungsi manajemen ini dalam proses penataan ulang struktur organisasi tersebut. Dalam proses planning, pertama kita harus bisa menetapkan tujuan dan strategi untuk mendesain ulang struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Tadi ya, sudah terjawab juga di pertanyaan nomor 1. Di strategi organisasi yang digunakan itu yang inovasi gitu. Terus yang kedua, organizing, pengorganisasian. Jadi yang dilakukan menyusun struktur organisasi yang baru, kemudian menentukan pembagian tugas, divisi apa saja, diisi oleh siapa saja gitu ya, dan menetapkan hubungan kerja antar posisi. Kemudian di fungsi manajemen yang ketiga ada actuating, pelaksanaan, mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, kemudian melakukan motivasi pada karyawan dengan cara memberikan reward ya, misalkan karyawan yang mencapai target akan diberikan bonus tahunan atau bonus bulanan atau reward kenaikan jabatan dan lain sebagainya supaya karyawan tersebut lebih termotivasi lagi untuk mewujudkan tujuan organisasi baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendeknya gitu. Dan memastikan para karyawan ini memahami perannya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing, tugas dan kewajibannya apa gitu. Kemudian fungsi manajemen yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur organisasi yang baru serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini merupakan peran-peran dari fungsi manajemen dalam proses penataan ulang struktur organisasinya. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman, kalau di startup misalkan tadi ya posisi ini kan bagian yang horizontal nih, bagian struktur organisasi horizontal tuh artinya sejajar nih antara pimpinan utama di perusahaan itu CEO ya. CEO itu apa kepanjangan teman-teman? Chief Executive Officer ya. Itu intinya ini nih yang kalau kita bahas misi dan tujuan organisasi. Di awal kita bahas misi dan tujuan organisasi. Di tujuan itu di dalamnya harus memuat tentang visi ke depan yang ingin dicapai oleh si perusahaan. Nah, visi itu kan visioner ya. Nah, si visioner ini ya yang pantas untuk menduduki posisi CEO, Chief Executive Officer gitu ya.
Nah, di bawahnya baru ada divisi-divisi yang lain gitu ya. Di bawah CEO nih, kayak tadi Mas Roni tanya misalkan ada 5 orang. Nah, tinggal dilihat aja masing-masing kemampuan dari kelima orang itu yang kira-kira mampu memimpin perusahaan tersebut berjalan tuh siapa. Yang punya visi ke depan dan bisa mewujudkannya itu siapa. Jadi balik lagi ya, bukan hanya orang yang punya modal paling besar gitu ya, tapi kita bisa lihat latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerjanya seperti apa, kemudian visinya ke depan seperti apa, dan apakah dia mampu untuk mewujudkan visinya tersebut. Jadi seorang visioner lah yang bisa menduduki posisi CEO ini nih, Mas Roni gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada misalkan ini contoh di perusahaan startup gitu ya, ada COO, Chief Operation Officer gitu ya. Jadi divisi ini divisi yang menjalankan manajemen utama dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi bagian operationnya gitu, operationnya. Jadi bagian utama di perusahaan itu ya, bagian operasinya ya, yang menjalankan perusahaan tersebut. Misalkan kalau perusahaan ini bergerak di bidang startup yang melakukan pengembangan software, jual software dan sebagainya ya, misalkan di sini ya ada orang yang mengerjakan softwarenya, programmernya dan lain sebagainya, termasuk ke dalamnya human resource-nya, HRD-nya ada di bagian COO. Kemudian ada divisi CMO, Chief Marketing Officer ya. Ini bagian marketing. Di dalamnya ada divisi publication, ada branding produk, branding perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada lagi divisi yang keempat, CFO. CFO juga ini divisi yang penting nih, tentunya sejajar ya divisi COO, operation, finance, CFO ini finance ya, Chief Finance Officer gitu. Bagian finance, kemudian ini ada bagian teknologi gitu. Jadi keempat divisi ini sejajar gitu. Artinya tidak ada yang posisinya tidak yang lebih tinggi, tidak yang lebih rendah. Artinya cocok digunakan untuk aplikasi perusahaan startup ini gitu ya. Baru di bawahnya mempunyai subdivisi masing-masing yang nantinya mereka harus bisa saling berkoordinasi dalam proses pengambilan keputusan maupun arahan gitu ya, yang tadi dijelaskan atau disebutkan di soal nomor 1 dan nomor 2, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses restrukturisasi bagian organisasi, kemudian ada unsur-unsur pembuat struktur organisasi gitu teman-teman. Jadi ini merupakan pembahasan dari soal UTS kita yang ada di pertemuan 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait pembahasan soal UTS kita? Aman Bu untuk saat ini. Kalau saya, Aman aja nih Mas Kevin. karena itu sih Bu udah jelas semua di modulnya yang sudah Ibu beri. Berarti jawaban UTS-nya sama dong Mas Kevin ya? 100 dong nih nilainya. Itu dia. Nggak terlalu sama sih Bu, saya ada ini sendiri. Iya nggak apa-apa. Kan tadi Tapi saya ada bilang ya. beberapa. Ya. Izin foto dulu sebentar. Tadi saya jelaskan di awal, disclaimer dulu. Misalkan nanti jawaban teman-teman semuanya, kok nilai saya segini gitu ya. Bukan salah, tapi jawabannya mungkin tidak sama dengan template jawaban yang saya gunakan. Karena template jawaban yang saya gunakan itu mengacunya berdasarkan modul yang saya berikan gitu ya di materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 7 kemarin gitu ya. Gitu. Itu aja sih paling masukannya. Oke, teman-teman, tadi ya teman-teman yang belum mengupload jawaban UTS nanti menunggu keputusan atau menunggu instruksi dari pihak akademik seperti apa nanti mekanismenya. Gitu. Yang jelas kalau misalkan ada kesempatan lagi untuk upload UTS, nanti saya akan ganti soalnya. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman semua. Ya, Mas Rahmat ya. Ya Nanti Bu, nunggu keputusan dari maaf Bu. pihak kampus seperti apa.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 20:21, dengan ini maka dengan ini berakhir perkuliahan manajemen organisasi pertemuan 9 ya teman-teman hari ini. Untuk pertemuan 10 sesuai dengan matriks perkuliahan tidak ada Zoom, teman-teman ya. Untuk pertemuan 10 perkuliahan dilakukan secara asinkron. Jadi kalau teman-teman jangan bingung, khusus untuk mata kuliah saya, patokannya matriks perkuliahan yang diberikan di pertemuan 1. Lihat aja. Ini kan pertemuan 9. Pertemuan 10 kalau di matriks itu asinkron, berarti asinkron, tidak ada Zoom. Oh, Gitu. untuk pertemuan 11 juga ya, Bu? Iya, nanti dilihat di matriksnya ya, Mas Kevin ya. Oh iya, Oh, siap. kalau bingung lihat matriks juga tinggal lihat LMS aja. Di LMS ada link Zoom nggak? Kalau di LMS ada link Zoom berarti pertemuan itu ada Zoom. Tapi kalau di LMS tidak ada saya lampirkan link Zoom berarti asinkron. Gitu ya teman-teman ya. Siap. Jelas Mas Ibnu? Oke, aman ya. Oke teman-teman. Dengan ini saya akhiri perkuliahan manajemen organisasi pertemuan 9. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.